Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Hendra Brata, dosen program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Bidang spesialisasi saya dalam mengajar adalah bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang proses awal dari rekayasa perangkat lunak, yaitu analisis dan perancangan sistem. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mempelajari prinsip-prinsip analisis kebutuhan dan perancangan dari perangkat lunak, sehingga proses pengembangan perangkat lunak berjalan dengan baik dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan pun akan menjadi baik. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah memberikan kemampuan mahasiswa untuk dapat merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan memodelkannya dengan pendekatan berorientasi objek, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah mampu merancang perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek, sehingga rancangan yang dihasilkan menjadi semakin baik pula. Seperti pada gambar yang saya tunjukkan di samping, proses pengembangan perangkat lunak atau yang sering disebut sebagai software proses selalu diawali oleh analisis dan perancangan yang matang, sehingga kualitas dari perangkat lunak yang akan dikembangkan menjadi semakin baik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi sebagai berikut. Yang pertama, konsep tentang sistem dan prinsip-prinsip pengembangan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah konsep dasar dan prinsip dari analisis kebutuhan perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek serta pemodelannya dengan menggunakan diagram-diagram Unified Modeling Language. Dan yang terakhir adalah materi konsep tentang perancangan perangkat lunak dengan menggunakan metode berorientasi objek serta menggunakan diagram Unified Modeling Language untuk perancangan perangkat lunak yang baik. Saat ini model perkuliahan mata kuliah APS dilakukan secara tatap muka dengan kondisi luring. Seluruh materi oleh mahasiswa dapat diakses secara online di Learning Management System Universitas Brawijaya yang bernama BRUN. Selain itu, dalam kegiatan kuliah ini dilakukan praktikum yang dibantu oleh asisten praktikum di laboratorium. Modul praktikum yang digunakan adalah modul hasil diskusi bersama dosen pengajar APS yang dibuat sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Secara keseluruhan, model pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini adalah project based learning. Setiap kelompok dari mahasiswa akan dibentuk untuk mengerjakan satu ide pengembangan proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak yang dikembangkan hanya difokuskan pada proses analisis dan perancangan sistem saja. Ide pengembangan sistem ini didasari dari kebutuhan masyarakat secara nyata, dan proyek ini dikerjakan selama 1 semester berjalan. Proses pembelajaran di kelas dan di praktikum selaras dengan proses pengembangan proyek yang dikerjakan. Output dari mata kuliah ini adalah hasil analisis dan perancangan dari sistem yang dikerjakan, yang nantinya juga dapat dimasukkan dalam proses kompetisi dan inovasi dari mahasiswa. Output dari mata kuliah ini adalah terbentuknya dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen perancangan perangkat lunak. Output ini nanti dapat dijadikan sebagai dasar ide untuk dikembangkan menjadi produk untuk kompetisi dan inovasi mahasiswa. Sehingga ide dasar dari proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa dan dapat dijadikan portofolio mahasiswa ke depannya. Produk hasil analisis dan perancangan dari sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa untuk menjadi dasar dari inovasi mahasiswa yang berkaitan dengan menjawab permasalahan di masyarakat secara langsung. Seperti semangat yang diusung oleh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa di sini diberikan kebebasan untuk berinovasi dan memberi solusi yang nyata terhadap permasalahan yang di masyarakat. Sehingga kedepannya mahasiswa akan menjadi agen perubahan dan memberi solusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Metode delivery yang digunakan adalah model ceramah plus, yaitu ceramah dengan diskusi, simulasi, dan brainstorming. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat
lebih banyak berdiskusi sehingga lebih banyak ditemukan solusi-solusi ide yang sangat baik. Keunggulan dari mata kuliah ini adalah metode analisis dan perancangan sistem yang digunakan sesuai dengan model yang diterapkan oleh industri saat ini, sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat dikompetisikan melalui berbagai kompetisi mahasiswa baik di level nasional ataupun internasional. Pada proses interaction, saya memposisikan diri saya sebagai fasilitator yang memberikan feedback dan arahan serta tutorial kepada mahasiswa dalam pengerjaan diagram-diagram analisis dan perancangan yang kita sesuaikan dengan keilmuan rekayasa perangkat lunak. Model diskusi ini menggunakan analogi sehingga harapannya adik-adik mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam merancang sebuah perangkat lunak. Proses interaksi ini dilakukan dengan cara berdiskusi setiap kelompok dan setiap kelompok, sehingga proses feedback yang dihasilkan pun menjadi lebih efektif. Pada proses asesmen, saya menggunakan model penilaian sumatif dan formatif. Formatif dengan kuis di setiap akhir perkuliahan, UTS, dan juga pelaporan progres proyek yang dilakukan. Dan untuk yang sumatif dilakukan dengan cara presentasi hasil proyek tersebut dan juga ujian akhir semester. Dengan model ini diharapkan mahasiswa selain dapat menghasilkan hasil yang baik, mereka juga memiliki orientasi yang baik juga terhadap proses yang sudah dilakukan, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap proses dan hasil menjadi lebih baik lagi. Dan berikut adalah gambaran dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kelas akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi terkait dengan analisis dan perancangan sistem. Seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan perancangan, kita hari ini akan membahas salah satu materi terkait dengan perancangan, yaitu perancangan UI atau perancangan antarmuka, gitu ya. Kemudian sebelum kita memulai materi ini, saya persilakan dulu teman-teman untuk melakukan presensi secara mandiri di aplikasi Gapura dan Siam. Dipersilakan. Baik, sudah selesai semua teman-teman? Baik, ketika teman-teman sudah presensi, berarti kita akan langsung masuk ke materinya, gitu ya. Baik teman-teman, kita akan membahas materi terkait dengan perancangan antarmuka pengguna. Materi yang akan kita bahas memiliki tujuan perkuliahan. Yang pertama adalah pengertian UI atau antarmuka itu sendiri. Kemudian ada faktor manusia dalam perancangan UI. Kemudian prinsip-prinsip perancangan UI dan model interaksi yang umum digunakan di aplikasi-aplikasi yang populer saat ini. Seperti begitu juga agenda perkuliahan kita akan membahas pengertian UI, faktor manusia dalam perancangan UI, prinsip-prinsip perancangan UI dan model interaksinya. Nah, kemudian teman-teman, materi dari perancangan UI ini sangat berkaitan dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah interaksi manusia komputer yang sudah dipelajari di semester lalu. Karena pada dasarnya mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah dasar dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem, gitu ya. Karena di mata kuliah perancangan sistem, salah satu jenis perancangan adalah perancangan antarmuka. Sehingga kita hari ini akan mereview kembali dan membahas secara lebih dalam bagaimana model-model perancangan antarmuka yang akan kita pakai di analisis dan perancangan sistem. Nah, perancangan antarmuka pengguna. Kemudian teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, pada dasarnya antarmuka adalah semua elemen gitu ya, yang membatasi kita dengan sistem yang akan nanti kita gunakan. Sehingga semua aspek sistem yang relevan bagi pengguna adalah antarmuka pada dasarnya, gitu ya. Semua aspek sistem yang relevan pada pengguna, bagi pengguna, mohon maaf. Artinya di sini semua aspek yang relevan bagi pengguna ini ketika pengguna menggunakan sistem, gitu ya. Bagaimana saja gitu. Bagaimana saja
ada mouse-nya. Nah, pada dasarnya semua itu adalah antarmuka. Gitu. Nah, kemudian setiap individu bisa jadi memiliki lebih dari satu antarmuka pengguna untuk aplikasi yang sama. Oke. Ini itu berkaitan dengan model interaksi yang nanti akan diberikan ketika di aplikasi. Masih ingat nggak ketika teman-teman belanja di e-commerce, teman-teman bisa belanja dengan menggunakan berbagai cara, ya, yang di search ya. Terus yang kedua, teman-teman bisa mencari barang itu di katalog, di kategori-kategori tertentu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi teman-teman belum tahu nih mau beli apa, cuma pengen lihat-lihat aja. Teman-teman lihat di promo, yang ada di promo apa, nanti kalau tertarik baru beli. Nah, pada dasarnya ada berbagai model interaksi yang bisa ditawarkan hanya untuk proses membeli barang, teman-teman. Nah, itulah yang kita maksudkan pada berbagai model yang bisa dipakai, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, segala sesuatu di perangkat yang berinteraksi dengan manusia itu semuanya antarmuka pada dasarnya ya. Tidak harus terkait dengan komputer. Jenis model interaksi utama itu hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah command line, gitu ya. Antarmuka berbasis perintah, gitu ya. Command driven adalah antarmuka di mana kita bisa memasukkan perintah, seperti yang teman-teman gunakan ketika menggunakan command prompt di Windows atau terminal ya. Kalau teman-teman pakai Linux, gitu. Kalau di Mac kayaknya namanya juga terminal, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah perkembangan dari command line atau command driven, muncullah menu, gitu ya. Menu-menu yang kita ketahui sekarang itu. Jadi antarmuka berbasis menu atau menu driven adalah antarmuka di mana kita memilih pilihan perintah dari berbagai menu yang ditampilkan di layar. Yang kita pakai sekarang di sistem jendela atau Windows itu. Gitu. Oke, selanjutnya adalah tantangan, gitu ya. Tantangan dari perancangan antarmuka pengguna ini. Khususnya dari perancangan antarmuka pengguna atau tampilan dari sistem ini, kita tahu gitu ya, beberapa hal yang krusial yang sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah antarmuka pengguna manusia, gitu ya. Sehingga manusia itu harus dibahas dengan lebih detail lagi. Maka di sini teman-teman, kita harus paham dulu manusia itu seperti apa, karakteristik yang krusial. Pertama, memori jangka pendek manusia itu sangat pendek ya. Memori jangka pendek yang terbatas. Nah, memori jangka pendek yang terbatas ini berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita ingat dalam beberapa waktu gitu ya. Terus kita nanti bisa jadi lupa. Nah, ini berkaitan dengan kita merekognisi atau mengenali sesuatu atau beberapa objek. Secara umum, manusia biasa gitu ya. Kecuali kalau Superman gitu kali ya. Manusia biasa itu hanya mampu mengingat 7 item di saat yang bersamaan. 7 item, ya. Itu ada penelitiannya. Kalau nggak percaya nanti coba deh dicari gitu ya penelitian. Nah, kemudian artinya karena normalnya orang itu hanya bisa merekognisi atau mengingat 7 hal gitu ya dalam satu waktu, maka jangan sampai ketika kita memberikan informasi nantinya dalam antarmuka sistem, kita memberikan antarmuka yang tampilannya itu informasinya terlalu banyak. Ini jadi kacau. Kenapa? Karena usernya tidak akan bisa mengingat dengan baik. Tadi apa ya? Nah, misalnya kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya teman-teman, orang membuat kesalahan. Oke, seperti namanya ya. Katanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa gitu ya. Sehingga secara alami orang-orang itu akan membuat kesalahan. Kita sebagai manusia itu selalu membuat kesalahan. Semester lebih lanjut, teman-teman akan ada beberapa mata kuliah tambahan, ya, beberapa mata kuliah pilihan yang akan melanjutkan materi ini. Yang pertama itu adalah perancangan antarmuka, perancangan pengalaman pengguna, gitu ya, UX, gitu ya. Nah, di materi UX itu ada UX umum sama yang inklusif. Nah, itu bisa teman-teman nanti ambil untuk memperkaya pemahaman teman-teman terkait dengan perancangan ini. Gitu. Dan ada beberapa mata kuliah lain yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip perancangan antarmuka. Nah, prinsip-prinsip perancangan antarmuka ini diambil dari bukunya Pressman ya. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini itu umum, yang di mata kuliah IMK sebenarnya juga udah dijelaskan, tapi di mata kuliah APS juga dijelaskan ulang gitu ya, agar pemahaman teman-teman juga semakin
mantap atau semakin dalam gitu ya. Ada yang disebut sebagai user familiarity, ada yang disebut sebagai konsistensi, ada minimal surprise, ada recoverability, ada user guidance, kemudian ada user diversity. Seperti namanya, saya yakin teman-teman udah tahu tuh arti namanya apa. Di sini juga ada deskripsinya gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu apa sih maksudnya. Nah, jelas yang pertama itu ada user familiarity. User familiarity atau keakraban pengguna pada dasarnya adalah didasarkan dari elemen-elemen atau komponen yang nanti akan kita munculkan atau kita tampilkan di antarmuka itu harus familiar kepada penggunanya. Sederhananya adalah ketika kita bikin aplikasi atau bikin sistem, tampilan itu harus mirip dengan tampilan yang sama tapi di sistem lain. Gitu ya. Oke, sederhana misalnya teman-teman bikin aplikasi sistem informasi misalnya. Ada halaman login. Halaman login itu normalnya seperti apa sih? Ya pasti ada kolom untuk ngisi username, sama kolom untuk ngisi password gitu ya, sama kolom untuk menekan tombol login kan, bener ya? Nah itu adalah kebiasaan kita ketika ngisi kolom login. Tapi bayangkan teman-teman, ada suatu sistem atau kita bikin sistem yang anti mainstream, nggak sama dengan yang lain. Teman-teman mau pengen yang beda. Apa yang beda? Tombol loginnya kita taruh atas. Jadi susunannya bukan username, password, login, tapi tombol loginnya username sama password. Nah, kira-kira kalau sistem itu dibuat, penggunanya bingung nggak? Pasti bingung, pasti bingung. Kenapa? Karena tidak familiar. Loh kok ajaib sekali gitu ya. Kita disuruh tekan tombol dulu, baru disuruh ngisi, nggak mungkin kan gitu kan. Nah itu yang berkaitan dengan user familiarity. Jangan pernah bikin sesuatu yang anti mainstream kayak gitu ya. Terus ada lagi di sini teman-teman, ada keterangan terkait dengan antarmuka didasarkan pada istilah dan konsep berorientasi pengguna daripada konsep komputer. Artinya di sini fokus kita adalah user oriented. Teman-teman udah tahu nih betulnya kayak gini. Kita di anak komputer pasti nggak akan lepas sih dari command prompt ya, baik itu yang di Windows sama yang di Linux ataupun yang di lain. Terminal atau command language, command line. Misalnya kita ngetik perintah, kita enter, jalan. Nah, oke. Terus yang lagi populer sekarang teman-teman, sekarang ada yang disebut sebagai natural language atau bahasa alami. Oke ya. Ini itu yang berkaitan sama aplikasi-aplikasi modern pakai AI sekarang. Misalnya, oke Google, gitu kan? Oke Google, tempat makan paling murah enak di sini di mana ya? Nah, nanti dijawab sama Google-nya kan? Atau ini tanya di ChatGPT teman-teman. Atau ini ya istilahnya kayak teman-teman memasukkan di Google misalnya, memasukkan pertanyaan apa nanti Google menjawab. Nah itu namanya natural language. Di sini kita tidak lagi melakukan pencarian berdasarkan kategori tertentu, tapi berdasarkan perintah natural atau perintah alami yang biasanya kita berikan ke orang lain, tapi sekarang dimengerti oleh komputer. Karena di era sekarang komputer udah cerdas. Baik teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau sesuatu yang perlu kita diskusikan di pertemuan ini? Silakan. Ya silakan Mas. Oh, oke. Terima kasih Pak sempat tanya. Nah di sini saya mau tanya dari yang sudah Bapak jabarkan, salah satu komponen penting adalah dimana kita bisa memastikan kalau device kita itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah di sini itu apakah ada kayak pendekatan tertentu di mana kita bisa memastikan kalau desain user interface kita itu bisa berjalan di berbagai platform, terutama misal dari yang web yang kita space-nya banyak tiba-tiba harus ke mobile dan concern-nya banyak, itu apakah ada pendekatan tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Karena di era saat ini aplikasi itu harus cross platform. Nah, tantangan yang sangat besar di aplikasi cross platform itu salah satu contohnya adalah pertanyaan yang tadi disampaikan teman kalian, yaitu bagaimana kita menjamin UI kita itu bisa benar-benar berjalan dengan baik di platform tertentu. Sederhana misalnya kita tahu salah satu aplikasi gitu, aplikasi pemesanan tiket misalnya yang warna biru, dua-duanya biru ya kayaknya. Oke, itu ada di web, ada di Android, ada di iOS kan gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya
sampaikan di slide sebelumnya, bahwa misalnya desain seperti ini tadi, misalnya desain formulir dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap platform ini memiliki constraint-constraint tertentu yang perlu kita pahami. Nah, para developer ataupun pihak penyedia, misalnya kayak Google, Android kan dari Google, nah itu punya constraint sendiri. Dia menciptakan guideline yang bisa kita pakai untuk mendesain Android, misalnya Google Material Design. Nah, itu teman-teman bisa pelajari gitu ya, aturan-aturan itu di Google Design. Kalau tidak salah alamatnya di design.google.com. Coba ya, nanti teman-teman bisa cek di sana. Ya. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman semua ya, luar biasa gitu ya. Pertanyaan dan juga diskusinya ya. Sip. Nah kemudian teman-teman, seperti layaknya gitu ya, tadi kita udah berdiskusi dari materi yang sudah kita bahas dan sebagainya. Untuk mengevaluasi pertemuan kita dan pemahamannya teman-teman terhadap hari ini, gitu ya, terhadap materi yang kita sampaikan di hari ini, maka kita perlu melakukan evaluasi kecil, gitu ya. Oke, kita lakukan evaluasi harian teman-teman, yaitu kita kuis, gitu ya. Tapi kita kuisnya hari ini menggunakan Quizizz. Woi, kayak ini, teman-teman dapat mengakses alamat quizizz.com/join dengan join code 112384. Sekali lagi saya sampaikan, link joinnya adalah di quizizz.com/join. Join code-nya adalah 112384. Oke? Udah join ya? Oke, kita mulai teman-teman ya. Oke, kita start quiz teman-teman. Oke, kita lihat. Wis, saling bersaing. Oke. Wah, ada yang satu yang merah. Kita lihat siapa yang hijau semua. Wah. Apa ini kan? Ini jam berapa? Oke ya. Kita lihat skornya ya. Wih. Arion, siapa nih Arion? Wih, keren. Serem. Dia bisa tanya. Anjir. Dia kuisin Ini kurang satu soal lagi nih sebenarnya. Wih. Ngeri. Nanti tambah nanti yang apa natural language. Kayak mana? Belum selesai ya? Bukan. Ini model ini. Ada yang masih belum selesai? Silakan diselesaikan dulu teman-teman. Kok nggak bisa? Benar. Natural, kau salah banget. Alah, salah typo dikit. Ini sepertinya leaderboard top scorer kita. Wih. Kayaknya Benar semua itu. udah ya teman-teman ya. Wih, luar biasa teman-teman. Teman-teman berhasil menyelesaikan kelasnya ya. Dan seperti yang kita lihat, sepertinya leaderboard tertingginya adalah Salsa Zuhar Radinka. Ada nggak? Alhamdulillah di kelas kita dari semua peserta tadi ya, dari 23 peserta, akurasi kita 82%. Artinya apa? Artinya 80% dari kelas ini itu berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan di soal kuis gitu ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, artinya 80% itu. Nah, sekarang kita evaluasi teman-teman. Evaluasi yang paling banyak
salah itu di pertanyaan nomor berapa? Wah, ini ada question nomor 1. Kita lihat ya. Question nomor 1 itu adalah ini, yang bukan merupakan termasuk salah satu prinsip perancangan. Yang bukan apa? User direction, betul ya? Karena user direction itu grup musik, bukan? Oh, itu One Direction ya, beda ya. User direction itu adalah arahan user, kan nggak mungkin, nggak ada di teorinya tadi kan? Oke, harusnya jawabannya adalah ya kepada Mas Salsa Zufar, karena Mas Salsa Zufar menjadi pemuncak klasemen gitu ya, juara kita, maka Mas Salsa Zufar saya beri kesempatan untuk memberikan hal-hal gitu ya yang perlu kita simpulkan bersama. Kira-kira seperti apa? Monggo dipersilakan, Mas. Baik, dari kelas yang dilaksanakan sore ini, mungkin yang dapat saya tarik kesimpulan tuh yang pertama mengenai tipe-tipe user interface yang digunakan pada saat ini ya. Tadi ada banyak sekali, contohnya ada yang comment interface sampai ke yang terakhir itu natural language. Kemudian dari user UI tersebut ada juga rules atau guidelines yang dibuat oleh para pembuat dari suatu software tersebut untuk menjadi standarisasi agar nantinya semua aplikasi ini dapat digunakan dengan senyaman-nyaman mungkin. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Salsa Zufar. Tepuk tangan buat Mas Salsa Zufar ya. Oke, terima kasih Mas Salsa Zufar sudah memberikan kesimpulan gitu ya dari apa yang sudah kita pelajari. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Salsa Zufar, di hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana prinsip dasar dari perancangan antarmuka dan contoh-contoh model interaksi yang populer yang dipakai di aplikasi saat ini gitu ya. Dan kemudian setelah mengikuti materi hari ini, kami harap juga teman-teman juga paham prinsip-prinsip perancangan yang nanti bisa digunakan sehingga model perancangannya teman-teman itu menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu saja pertemuan pada sore hari ini gitu ya. Kita akan lanjutkan pertemuan untuk membahas materi perancangan yang lain di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi di video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.